Halo, ketemu lagi di kuliah daring dasar-dasar perpajakan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, let's say bye-bye ke Undang-Undang KUP. Mulai pertemuan ini, kita akan mulai bahas tentang Undang-Undang PPH. Untuk pembahasan pertama series Undang-Undang PPH, kita akan bahas tentang subjek dan objek pajak penghasilan dan pajak penghasilan final. Seperti judulnya aja nih, ada subpok pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan ini. Pertama, pajak penghasilan, dan yang kedua, pajak penghasilan final. Pembahasan selanjutnya adalah PPh final. Apa ya maksud PPh final ini? PPh final adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Nah, PPh final ini macam-macam nih. Karena macam-macam, maka tarifnya juga beda-beda. Pertama, PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia. Objek pajaknya berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing atau valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Tarif PPh-nya antara lain, dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Kedua, PPh final atas bunga obligasi. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Sedangkan obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sesuai dengan ketentuan dalam PP 91 tahun 2021, penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai PPh bersifat final. Tarifnya sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak PPh. Ketiga, PPh final atas bunga simpanan koperasi. PPh ini dikenakan atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi. PPh ini dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Besarnya pajak penghasilan adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, atau 10% dari jumlah bruto bunga atau penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Keempat, PPh final atas hasil undian. Objek pajak penghasilannya adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura. Tarif PPh final atas hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah bruto. Kelima, PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek. PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Kelima, PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek. PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Sedangkan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham atau nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana atau initial public offering. Keenam, PPh final atas penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan. PPh final ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
Kemudian penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, dan penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Secara ringkas, pengenaan PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan terdiri dari bangunan biasa 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, rumah sederhana atau rumah susun sederhana 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan, dan kepada pemerintah 0%. Ketujuh, PPh final atas jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Tarif PPh finalnya terdiri dari 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan tidak memiliki kualifikasi usaha, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, dan 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kedelapan, PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dengan perjanjian persewaan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Kesembilan, PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Dividen yang dimaksud adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, PPh final yang saya sebutkan tadi adalah PPh final yang diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Berikutnya, PPh final UMKM yang diatur di PP 23 tahun 2018. PPh ini dikenakan untuk pelaku UMKM baik orang pribadi maupun badan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Nah, sekian dulu perkenalan tentang pajak penghasilan. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda. Bye!